Puji seiring syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kita sudah melaksanakan salat Idul Adha yang alhamdulillah nanti kita akan melanjutkan dengan nahar, dengan menyembelih hewan-hewan kurban yang insyaallah mudah-mudahan kurban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami, kata Allah, sudah memberikan kepada kalian, kepada engkau nikmat yang banyak. Jadi kalau dikatakan kausar, nikmat yang banyak, berarti nikmatnya tak terhingga. Maka Allah hanya meminta kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka kalimat sholli bisa bermakna doa, bisa bermakna salat. Maka yang paling mudah adalah salatlah engkau di hari raya yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Idul Adha dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan wanhar, dengan menyembelih. Inna syani'aka huwal abtar. Dan orang yang membenci engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang abtar. Artinya dia terputus, dia dimahjub dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban hakikatnya adalah sebuah simbolisasi yang digambarkan kepada kita tentang sebuah pengorbanan. Arti pengorbanan itu sesungguhnya ada di dalam hakikat Idul Kurban. Dan sebagai keteladanan daripada bentuk pengorbanan adalah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang baru punya putra di usia tuanya. 86 tahun baru punya putra. 86 tahun selama itu Nabi Ibrahim selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa terus Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang thayyibah. Anak yang akan menjadi generasi penerus perjuangan Nabi Ibrahim, menegakkan millah Ibrahim Hanifah. Dan Nabi Ibrahim bermunajah, berdoa, tapi juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ada jalan cerita dan kisah yang indah penuh dengan drama. Akhirnya beliau baru diberikan keturunan ketika sudah menikah lagi dengan Siti Hajar. Dan kebahagiaannya sangat luar biasa karena harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamain Ismail. Apa artinya Ismail? Dalam bahasa Arab dikatakan isma. Isma artinya mendengar, il artinya Allah dalam bahasa Ibrani. Artinya Allah mendengar permohonan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan doanya untuk Ismail adalah wabasyarnahu bi gulamin halim. Allah, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan dzurriyyatan thayyibah. Tetapi kemudian Allah memberikan seorang putra yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat 101, fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka Allah menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang halim, yang santun.
Cinta sekali Ibrahim ini kepada Ismail, sehingga saking cintanya sehingga membuat istri pertamanya marah. Siti Sarah kemudian marah dan meminta agar Ismail dan Hajar diasingkan, diusir dalam bahasa kasarnya, sampai kemudian Allah menentukan bahwa Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di tempat yang sekarang yang kita kenal sebagai tujuan umat Islam seluruh dunia, yakni Ka'bah atau Makkah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini cintanya banget. Bayangkan saja anak satu-satunya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sudah usianya usia 14 tahun kurang lebih, remaja lah kalau kita sekarang. Anak-anak SMP ini kan sudah bisa bantu emak bapaknya, ya, artinya sudah bisa bantu orang tua, maka disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'a artinya bisa membantu. Kurang lebih usianya 13-14 tahun, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika menyampaikan kepada Nabi Ismail dengan kalimat yang santun, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perintah itu datang dalam mimpi ayah, yang ayah yakini itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku sayang? Maka jawaban Ismail dijawab dengan perkataan yang indah. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku tercinta, lakukanlah, kalau itu perintah Allah jangan engkau ragu. Lakukan perintah Allah dan engkau akan dapati saya ini adalah orang yang sabar terhadap apa yang ditetapkan qadar-qadar Allah kepada saya. Bayangkan, ini dialog yang indah antara seorang ayah dengan seorang anak. Maka ibrohnya untuk kita, kalau kita berdialog dengan anak, kedepankan rasa kasih sayang kita. Seberat apapun, maaf, misalnya senakal apapun anak kita, maka kalau menasihati anak jangan hanya menggunakan kekuatan lisan yang kasar, kekuatan otot, jangan. Tapi kedepankan rasa kasih sayang kita dari hati ke hati. Apa yang datangnya dari hati, maka insya Allah akan diterima dengan hati. Nah, ini tugas kita. Maka kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah ikhlas, sudah pasrah, sudah ketetapan Allah dilaksanakan, dan ketika kepala Ismail sudah ditempelkan ke tempat penyembelihan sebagaimana kita kalau mau menyembelih korban, dan golok bahasa kita sudah mau ditempelkan ke lehernya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah menyeru, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan daripada apa yang aku perintahkan dalam mimpiku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka inilah balasan bagi orang yang berbuat baik. Apa? Maka kemudian inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang besar yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Maka kemudian Allah ganti Ismail sembelihannya dengan hewan yang besar. Hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya dari momen Idul Adha, Idul Kurban yang pada hari ini kita laksanakan, yang sudah kita lakukan dan kita insya Allah akan menyembelih, dan mungkin ada sebagian saudara-saudara kita sudah menyembelih, adalah yuk kita sama-sama memiliki semangat untuk berkorban. Berkorban untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kata tidak kecuali kita harus mengerjakannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada kata tidak, maka kita harus tinggalkan. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari apapun, lebih dari diri kita, lebih dari anak istri kita, lebih dari keluarga kita dan harta kita, maka disitulah kita akan mendapatkan lezatnya, nikmatnya di dalam iman. Akan enak ketika kita kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Oleh karenanya yuk kita sama-sama dari mulai sekarang tanamkan apa yang kita lakukan ini hakikatnya mencari ridho dan cinta Allah dan Rasulnya. Kita tanamkan segala perintah Allah, laksanakan dengan penuh kecintaan kepada Allah. Kita bekerja sebagai kepala rumah tangga, mencari rezeki, menafkahi anak dan istri, capek-capek subuh-subuh kita sudah berangkat pulang tengah malam bahkan mungkin, maka hakikatnya yang kita lakukan adalah sebagai wujud kita cinta kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menafkahi anak dan keluarga kita. Itu yang harus kita tanamkan sehingga akan muncul kesungguhan dan keseriusan di dalam hidup ini.